orang tua ya memiliki Ismail. Ismail itu simbolisasi ya dari Iya, Allah, simbolisasi indahnya dunia, harta, tahta, pangkat, jabatan, kedudukan. Yang kita itu mau nggak bukan mengorbankan ya, tapi menjalankannya dalam wujud kecintaan kepada Allah. tentu kita belajar juga dari sejarah ya. Apakah memungkinkan begitu Ustadz, sosok Ismail itu juga hadir di era sekarang begitu Ustadz? Boleh jadi ya dampak disrupsi informasi, kemudahan gadget itu juga mempengaruhi, Mhm, tapi sebenarnya kita sebagai orang orang tua, tua itu, kan kita yang bisa membuat anak itu Yahudian, au Nasranian, au Scrollian. Jadi anak itu semuanya fitrah ya. dan kadang itu menjadi penentu dari proses glow up ataupun grow up, seseorang, meskipun itu juga salah satunya. Tapi kan di sisi lain lebih dari itu, bagaimana proses kita, grow up dan juga glow up ala Nabi Ismail alaihissalam gitu? Kebahagiaan tiada terkira itu ketika investasi tiada bertepi hadirnya anak soleh di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, kembali lagi di podcast MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu. Bareng Rizky, kali ini kita akan coba ngebahas lagi-lagi sesuatu yang mungkin relate ya di teman-teman sahabat MQ, yang sekarang mungkin menyimak dengan berbagai aktivitasnya. Karena mungkin kalau sekarang podcast tuh bisa didengerin sambil motoran ya, ataupun sambil nemenin makan. Atau memang sengaja nih ya, untuk mencari hal yang rasanya ini masih kosong yang perlu diisi begitu ya, sahabat MQ. Apalagi kita hidup di era yang juga berbeda dengan era sebelumnya. Setiap generasi mempunyai tantangannya tersendiri, termasuk kita ya, sahabat MQ, Gen Z, ataupun gen milenial, ataupun gen alpha itu sendiri. Kita berdampingan dengan Eee, media baru, entah itu media sosial ataupun hal-hal lainnya. Yang terkadang ini membuat kita juga seringkali merasa rapuh ya, serasa merendahkan diri kita sendiri ketika melihat pencapaian-pencapaian orang lain di luar sana, yang diperlihatkan di story-nya ataupun di highlight Instagram-nya ya, sahabat MQ. Padahal di media sosial kita juga ketahui bahwa apa yang ingin kita tampilkan pasti versi terbaik dari diri kita, momen-momen bahagia kita. Di luar dari itu, tentu ada titik rapuh yang juga tidak kita bisa lihat secara langsung. Nah, untuk itu di podcast episode kali ini kita akan kembali berbincang bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat. Berkaitan dengan tadi ya sahabat MQ, menguatkan mental di generasi yang katanya sering rapuh. Apalagi di momen Hari Raya Idul Adha ya, sebentar lagi ya sahabat MQ, Hari Raya Idul Adha, identiknya dengan ibadah kurban. Dan ketika kita ketahui bahwa sejarah dari kurban itu sendiri tidak terlepas dari sosok mulia sahabat MQ, yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sebenarnya apakah memungkinkan gitu ya sahabat MQ ini lahir sosok-sosok seperti Ismail di era sekarang? Insya Allah kita akan berbincang berkaitan dengan hal itu ya sahabat MQ bersama dengan Ustadz Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kabar baik, kabar sehat ya insya Allah di kesempatan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga kasihan demikian ya. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar juga Ustaz. Nah, baik Ustadz, kalau melihat dari tema sendiri nih berkaitan dengan kuat mental di generasi yang mudah rapuh Ustadz. Tentu kita belajar juga dari sejarah ya. Apakah memungkinkan begitu Ustadz sosok Ismail itu juga hadir di era sekarang begitu Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala dan juga sahabat MQ ya. Jadi memang sosok Ismail itu lahir dari ibu dan bapak yang luar biasa ketauhidannya ya. Jadi Ibrahim kita kenal sebagai Abdul Rahim pun, bapak yang penyayang itu. Gelarannya juga Khalilullah, kekasih Allah. Bahkan seluruh ujian itu pernah dilampaui oleh beliau dan ini dalam Ibrahim
Rabbuhu bikalimatin, ya, dengan sebanyak kalimat-kalimat ujian, fatammahunna, tapi semuanya dilalui dengan sempurna. Jadi kita harus ketika mendengar Ismail itu harus tahu dulu dari siapa nih Ismail munculnya. Dan Ismail itu artinya dengarkanlah Tuhan, itu bahasa Ibrani. Jadi harapan Nabi Ibrahim ketika berjuang, ya, beliau sendirian dari awal sekali, ya, pencarian Tuhan, kemudian dengan bapaknya konflik dengan keluarga diusir, konflik dengan tetangga diusir, konflik dengan masyarakat diusir, sampai satu Babylon itu mengusirnya, gitu. Kan dia kesedihannya, padahal sampai berdoa, ya Allah dengarkanlah kalau saya punya anak, gitu. Jadi 86 tahun kan untuk membentuk Ismail, menunggu kelahiran Ismail. Kelahiran itu. Dan Rasul Allah menguji Nabi Ibrahim 86 tahun sampai lahirlah Ismail. Makanya sebenarnya Ismail, ya, dengarkanlah Tuhan, itu Tuhan. Jadi ketika nikah dengan Hajar, lahirlah Ismail. Bunda Hajar itu bunda yang keteguhan imannya sangat kuat. Kenapa coba? Pasca Mesir itu kan langsung segera berangkat ke sebuah Bakkah, ya, tempat yang kalau kita ke sana nangis, ya, karena nggak ada siapa-siapa. Oh, bener-bener kosong gitu ya, tandus gitu Ustaz. Di Wa'id itu artinya lembah. Harusnya lembah itu ada dingin-dinginnya lah. Ada tumbuh-tumbuhnya bigori didanin indah baitikal muharram. Ada sebuah tempat yang lembah tapi nggak tumbuh-tumbuhan, nggak tumbuh-tumbuhan. Ya boro-boro mohon maaf, ya. Ada tempat-tempat toko-toko retail nggak ada. Oh iya, nggak ada ya, pengen belanja nih langsung ya. Bahkan tidak ada air gitu, ya. Di sana disimpan sampai dibangunkan satu, tapi ada yang membuat dia bahagia, indah baitikal muharram. Ada Baitullah, ya. Masjidil Haram yang hari ini jadi Masjidil Haram Makkah ini. Makkah itu kota menangis, ya. Nah dari sana ini perintah Allah ini. Jadi ketauhidan yang tinggi. Dan kalau dari Mesir ke Makkah itu berapa ratus kilo dalam keadaan hamil, berangkat, tak ada persiapan, hanya minuman. Masalah. Ini kita sedikit ke belakang flashback dulu ya. Kenapa Ismail lahir gitu? Salah satu ujian Allah yang terbesar kepada Nabi Ibrahim sebenarnya, karena keinginannya. Jadi Ismail itu simbol harapan, simbol keindahan, simbol sesuatu yang diharapkan berpuluh tahun akan menjadi penerus sebuah generasi. Gitu Kang Rizky, ya. Masya Allah. Masya Allah, cukup panjang ya perjalanan hingga lahirnya sosok Nabi Ismail ini. Gitu, lahir di waktu yang sama ketika akan lahir, Bunda Hajar harus ditinggalkan karena Ibrahim harus berangkat lagi hijrah ke sebuah tempat yang Allah tentukan, begitu, ya. Sampai bertanya 3 kali, tidakkah engkau tega meninggalkan istri? Enggak, tega aja. Anak yang akan dikandung, yang akan lahir, tidak. Tapi apa ini perintah Allah? Nah ketika itu lirik gitu. Ini betul. Kalau begitu berangkatlah saya. Ketauhidnya luar biasa, ya, gitu ya. Hati-hati di jalan, ya. Apalagi tadi yang ditunggu-tunggu gitu ya. Iya, kan ini pengen ketemu nih, Allah ijabah, kemudian mau lahir, tiba-tiba harus ditinggal pergi. Masya Allah. Dan itu berapa lama Ustaz meninggalkannya tuh? Iya, palama balago saya. Sampai tiba-tiba palama balago saya. Saya itu apa? Sa'i itu apa? Bukan lari kecil, ya. Kalau lari kecil sa'i, lari banyak maraton. Bisa dong. Berapa kilo itu ya? artinya berusaha. Jadi ketika anak sudah bisa ngebedain yang baik dan yang buruk, dia sudah tenaganya bisa membantu ibunya gitu. Saya itu artinya dia udah bisa di usia 9-10 tahun lah. Berarti beda dengan balik atau hampir sama? Udah balik. Oh, udah balik. Udah bisa mengetahui sesuatu bermanfaat bagi ibunya. Palama balago saya ini arofil manami ani adbau. Ini kalimat asopat 102 ini, ya. Kalau Akang lihat betapa cepatnya ketauhidan Ismail, ya, ketika merespon orang tuanya. Datang kan? Senang nggak? Senang dong pasti. Oh, udah lama tinggal beberapa tahun. Lama. Tiba-tiba ini kalimatnya keren. Ini arofil manam. Manam itu kan tempat, ya, tempat tidur. Kang Rizky kalau di tempat tidur apa nggak tidur? Pasti tidur kan. Boleh jadi juga. Oh, boleh jadi enggak ya? Iya, benar-benar. Jadi yang disebutinnya tempat. Jadi tidak hanya mimpi. Jadi di sini tiba-tiba ini aku semalam bermimpi. Mungkin mimpi dulu, ya. Tanggal awal ketemu. Ani azwahuka.
aku menyembelihmu gitu. Bukan membunuh ya, apa? Menyembelih. Menyembelih. Kalau menyembelih pakai apa? Pakai yang tajam, Yang tajam. pakai pisau Kalau atau membunuh apa? kan gampang ya, Iya. bisa dilempar apa gitu. Tapi aku membunuh pasti di sini posisinya gitu. Mhm. Coba ya. Merenung, nah Mhm. namanya tarwiyah gitu. Iya. Hari tarwiyah itu hari merenung. Benarkah ini dari Allah gitu. 3 kali berulang, langsung ajak ngobrol Ismail. Ya bunai, ini arafil manam. Bunai itu palingan sayangnya. Oh. Anakku tercinta. Istilahnya tuh bahasa Sayang banget tinggi. gitu. Sayang tingkat tinggi. Aku semalam bermimpi untuk menyembelih. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Tapi nggak main langsung nyembelih ya, walaupun ini dari Allah Iya. wahyu. Iya abati kalimatnya kan wahai ayahku. Jadi kalimat sayang lagi nih. Sama ya. Cepat sekali. Tif'al. Laksanakan kalau mau dari Allah gitu. Satajidun insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku hamba yang sabar. Coba. Masyaallah. Baru ketemu suruh nyembelih. Dan udah gitu Arafah, ya udah ini dari Allah ya. Hari 9 itu namanya Arafah. Nah, 10 Zulhijjah. Adha itu. Adha itu kan nyembelih ya. Hari penyembelihan, hari nahar, yaumun nahar. Berangkatlah 2 orang saleh ini ke sebuah tempat namanya Manhar. Manhar itu tempat penyembelihan. Karena yaumun nahar itu ya hari Adha itu hari penyembelihan. Langsung dengan takbir Allah. Setan panas nggak? Panas banget kayaknya. Tahu ya gitu. Ini nggak bisa digambarin. Masya Allah digoda apapun. Wahai ibunda, hajar. Tegakah engkau melihat anak yang akan disembelih? Lempar. Satu ya. Aduh, siapa lagi ya? Ismail. Kau masih panjang ceritanya. Kenapa? Harusnya bapak yang disembelih duluan ya. Kalau udah tua kenapa yang muda begitu? Enggak, lempar lagi. Dan apalagi Nabi Ibrahim udah dilempar. Jadi syariat itu ya, jumlah. Masya Allah. Dan akhirnya Ismail berpesan, wahai ayanda, tajamkan pisaunya, kemudian sembelihlah aku, jangan lihat kalau tidak tega ya. Dan ketika kalau ada darah yang nempel di baju ini, jangan sampai diketahui Bunda Hajar. Sebuah pesan keikhlasan ya, keteguhan. Langsung pas mau bismillahi Allahu Akbar, langsung Pak Allah malaikat semua menyaksikan ya, qad sadaqta. Subhanallah, engkau telah sampai membenarkan apa-apa yang telah Allah perintahkan. Jadi izibtala Ibrahim diberi apa? Ujian-ujian ini Pak Tamaun sempurna lagi. Sempurna. Dan akhirnya wanadainu bidibhin azim, maka diganti dengan ternak yang besar. Gibas ya istilahnya. Insyaallah. Bukan Nabi Ibrahim jadi gibas ya. Udah. Selesai ini. Udah nih, proses ujiannya beres nih. Udah selesai. Jadi masalahnya bukan Nabi Ibrahim jadi itu, tapi Allah menyaksikan, Masya Allah. Ini keimanan Ibrahim itu sekejap mata itu. Masya Allah. Perenungan, Arafah, perenungan itu kayak mengetik ya. Ngomong apa sih nggak jelas. Typing. Nah, Arafah itu. Kalau mau ngaji nggak gitu aja. Lama ngetik. Langsung 10 penyelenggaraan dan akhirnya yang kita kenal dan cuman yang harus digarisbawahi ini sangat banyak hikmah di dalamnya ya. Simbol dunia. Ismail itu kan bisa harta ya. Bisa jabatan, pangkat, kedudukan. Kalau anak muda sekarang ya popularitas. Tadi akan tanyain ya. Iya betul. Sana itu nah kita mulai ke sana nih Ustaz. Mulai ke generasi sekarang yang mungkin tadi banyak disebut generasi sekarang tuh generasi strawberry yang mungkin indah di permukaan tapi ternyata mudah rapuh. Termasuk mungkin di story media sosialnya tuh bahagia banget tapi ternyata di kala sendiri tuh overthinking Ustaz. Kemudian juga rasanya nggak layak untuk dicintai, nggak layak untuk mendapatkan kebahagiaan Ustaz. Nah dari fenomena itu Ustaz, sebenarnya kenapa generasi sekarang tuh ketika mempunyai 2 dunia maya misalnya dunia media sosial itu pasti memperlihatkan yang indah-indahnya aja, memperlihatkan kebahagiaannya seolah baik-baik saja, tapi di balik layar di dunia nyata justru kebalikannya Ustaz. Apa sebenarnya fenomena yang terjadi? Ya, ini analisa opini saya saja sebagai
barangkali hari ini kita Mhm. podcast ya. Sebenarnya kebahagiaan itu ketauhidan gitu. Ya Ketauhidan. kalau Mhm. ketauhidannya sudah nempel, kan tauhid itu asraful ulum ya, sebaik-baik ilmu Iya. yang memberikan 3 poin. Satu saadah ya, Mhm. saadah itu apa? Kebahagiaan. Jadi kalau anak dididik dengan tauhid, yang dipastikan dia akan mendapatkan saadah dunia wal akhirat. Jadi bahagianya bukan dunia aja tapi akhirat. Kenapa sih saya posting ini? Tidak semata ingin validasi, Iya, tidak betul. semata ingin apa, Like. pengakuan, like, share, dan hanya like semata atau Iya. pengikut yang banyak, bahwa ini nilai ibadah. Jadi anak tuh ditanamkan ketauhidan. Ismail kan Mhm. begitu ya. Jadi kendati dia terpisah dengan Ibrahim, fenomena ini ya, fatherless Iya. itu, Mhm. tapi keberadaan ibu itu memberikan ketauhidan yang dalam, Oh. bahwa ayah ini bertugas untuk menyampaikan risalah gitu. Mhm. Sebuah risalah itu kan sebuah kalimat suci ya dari Mhm. Allah tentang ketauhidan. Jadi kendati baru pertama ketemu itu, dia dasarnya ya Allah yang mempertemukan Allah Subhanahu wa taala, yang menguji Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Nah, mungkin ya, Mhm. salah satunya kita anak-anak sekarang, konsepsi yang terbangun ya, bahwa bahagia itu kalau popularitas, banyak uang berlipat, Mmm. emas berkarat, sedan mengkilat, rumah bertingkat, jadi Mhm. seorang pejabat, enak, hebat, makan ketupat. Aduh, Masya Allah. Idul Fitri Mas sekarang. Jadi ke sana ya. Masya Allah. Nah, padahal sisi lain kebahagiaan dunia itu ketika kita bisa, disukai Allah gitu. Masya Konsepsi Allah. tauhid sederhana itu kan kata Allah, ya disukai Allah, merasa diri ditatap Allah dan mendapatkan pertolongan Allah, begitu, Kembali ke ketauhidan berarti ya. ya, Termasuk juga salah satunya. bagaimana kisah tadi Nabi Ismail gitu ya Ustaz ya. Ismail. Nah kan kalau misalnya kasusnya kita sekarang tiba-tiba udah ditinggalin ayah, tiba-tiba datang, "Apaan ini?" Tiba-tiba ngaku ayah gitu ya, nggak ngurus, nggak apa gitu, tapi ada Heeh, sosok tadi, istri dari ibu Nabi ya. Ibrahim gitu ya, Jadi ibu dari Ismail jadi gini, sendiri. kalau anak soleh itu lahir dari ibu yang soleh, Pak. Oh, Sok lihat sejarah ya, iya, sejahat-jahatnya suaminya, setara setara Ramses II, Firaun. Firaun. Asia itu melahirkan Nabi Musa. Iya, Maksudnya dalam arti mengurus Nabi Musa jadi nabi gitu. betul, Karena Asia adalah ibu yang saleh. soleh. Suami kita kan nggak seperti Firaun-Firaun teh kemarin. Tapi kenapa kita sulit membangun seperti Nabi Musa gitu. Mmm, Apalagi, tapi yang sesoleh-solehnya Bapak ya, iya, ada kasus Nabi Noah itu, Nabi Nuh, iya, Nabi Lot ya. Itu 950 tahun ya, karena 1000 kurang 50, 950 tahun, iya, siang malam ngajak istrinya, anaknya masih berpotensi tidak soleh. mmm, Jadi kalau, tadi nanya Akang, Kang Rizky nanya, ada peran ibu, betul. Jadi seorang bunda yang mengajarkan kebaikan itu menguatkan hati seorang, putra gitu. mmm, Hingga walaupun fatherless ya, agak jauh dengan orang tua, tapi ibunya jadi anak soleh itu lahir dari ibu yang soleh gitu, iya, gitu ya. Jadi Nabi Nuh berpotensi anaknya dari 4 itu ya Konon salah satunya yang tidak soleh, gitu, mmm. dan apalagi kalau dua-duanya soleh gitu. Masya Allah, gembira Itulah banget keluarga ya. Nabi Muhammad, Ali Shallallahu alaihi Imron, wasallam. keluarga Nabi Ibrahim, Dan itu yang juga sama-sama diikhtiarkan oleh kita gitu kita ya. Masya semuanya. Allah. Baik Ustadz, kita masih lanjut nih terkait dengan generasi sekarang. Kalau misalnya mungkin zaman dulu tadi baby boomer ataupun hal lainnya itu lebih berjuang kepada hal-hal yang sifatnya untuk kenyamanan ekonomi karena memang Iya, sulit sekali gitu ya. Dan dampaknya adalah generasi sekarang yang mungkin sudah sering dimanjakan gitu ya, karena memang orang tua sudah misalnya sudah ready secara finansial dan kadang sering dimanjakan dengan hal-hal yang serba instan gitu Ustaz ya. Tapi di sisi lain justru generasi sekarang itu mentalnya lemah gitu. Dikit-dikit kena mental gitu Ustaz, dikit-dikit kena mental. Nah itu sebenarnya indikasi dari kalau tadi berbicara ketauhidan apakah salah satu tanda kurang bersyukur atau justru emang tekanannya aja yang beda ataupun setiap generasi tadi diuji dengan ujian yang berbeda, itu mhm. seperti apa Ustaz? Pertama ya, saya meyakini sebenarnya informasi yang distraksi, informasi yang Mhm, terus, muncul ke ya mode-mode anak sekarang itu ya, iya,
juga dipengaruhi oleh peran orang tua gitu. Jadi kita juga memang, suka memberikan yang instan gitu. Anak nangis itu, "Udah kasih HP," gitu. Heeh. Jadi sebenarnya nggak boleh juga disalahkan zaman dan kondisi anaknya Iya, ya. Peran kita yang milenial, orang-orang tua muda nih, Iya. ketika memperlakukan anak-anak yang ini teh, eee, ya perlu banyak ilmu baru juga ya. Mmm. Karena kamu akan ketemu zaman yang bukan zamanmu gitu. Dan kita berarti nggak bisa nerapin pendidikan yang mungkin dulu kita sebagai orang tua dan diwariskan kepada yang sekarang gitu, Iya, Ustaz? belum tentu sama. Oh, Contoh ya kayak jangan membeda-bedakan, membanding-bandingkan. banding-bandingkan. Tiba-tiba anak yang ini kok, eee, "Ini mah cerdas, adik kamu mah nih ngapalin tuh," Beban. langsung kita tuh dengan metode yang Iya, tidak sama ya. heeh, Dan setiap generasi memiliki keunikan tersendiri dan pendekatan tersendiri. Jadi, mhm, boleh jadi ya dampak disrupsi informasi, kemudahan gadget itu juga mempengaruhi, mhm. tapi sebenarnya kita sebagai Orang orang tua, tua itu, kan kita yang bisa membuat anak itu Yahudian, au Nasranian, au Scrollian. Jadi anak itu semuanya fitrah ya. mhm, Cuman, nah lingkungannya yang membuat dia itu jadi mmm, scroller. doom Jadi scrolling jadi misalnya ya, tiap Ustaz, hari ya? rebahan gitulah kerjaan. Mager Karena ya? memang mager, malas gerak, karena ibu bapaknya begitu. Mmm, Jadi fatherless, fenomena kehilangan orang tua itu bisa jadi hilang benar karena berangkat antar kota gitu, iya, hijrah, mhm. atau keberadaan orang tua bapaknya di sana, tapi si anak tuh nggak menemukan Oh, bimbingan, irsyad dari iya. orang tuanya. Ada dalam satu rumah, ada Dalam rumah, satu ruangan gitu, Ustaz? ibu sebelah sana fokus dengan benjolnya ya, belanjaan-belanjaan. Check out, check out. Bahkan bapak pusing lihat ibu benjol, akhirnya dia pinjol kan. Jadi kemana-mana jadi rangkap ya, Ustaz, Dia ya, masalahnya tuh? ngerangkep anaknya, keberadaan bapak ada, tapi kehadirannya tidak. Mmm, Kan sesungguhnya, eksistensi hakiki itu ya ketika kita iya, memberikan, atensi gitu ke anak teh. Dek, mmm, bentuk cinta itu bisa sayang atau bentuk nyarek marahi sesuatu karena cinta mhm, itu tuh disukai anak. mmm. Kan ibu saya dulu paling banyak kan kalau udah Banyak nyuruh sholat, wah paling bawel gitu, paling Ustaz? bawel, mama teh. Tapi sekarang kan mikir ya, adek ibu dulu nggak begini, saya mungkin nggak akan begini. Itu Mmm, ngomongnya ibunya udah wafat loh. alhamdulillah. Iya, Jadi orang tua yang dengan cintanya walaupun dengan pendekatan, seolah marah ya, iya, karena namanya cinta itu bisa bentuknya dapun amkana minasyarr ya. Dia menolak sesuatu yang akan buruk kepada anak itu, mmm, walaupun nampak seperti buruk ya. iya, Kalau nggak sholat, iya. "Dek sholat," "Ya nanti 5 menit lagi," sampai 5 menit sebelum adzan lagi tuh belum sholat. "Dek sholat," digimanain coba sama orang tua. Wah, Heeh, kamu diambil HP-nya, tetep nggak sholat digimanain? Dibanjur ya, hancur, dilempar, ya itu sampai sholat, karena itu bentuk cinta, bentuk gitu. cinta. Kayak misalnya Jadi kalau satu satu tadi ayah, iya, anak boleh, faktor disrupsi informasi ini mempengaruhi banjir dan ya ini yang hari ini kita lihat mmm, anak-anaknya lebih pintar gitu. iya, Di sisi lain orang tua juga harus menyesuaikan, ya, beradaptasi. kewajiban mensolehkan itu bukan guru ya, Ah, walaupun dia di SD, IT gitu. termasuk juga ketika dipesantrenkan ya udah Oh, bebas tugas gitu. tidak. Yang bertanggung jawab itu orang tuanya, Tetap orang tua. orang tua. Orang tua Masyaallah. yang menjadi, menyolehkan anak putra-putrinya dan itulah kebahagiaan tiada terkira itu ketika investasi tiada bertepi hadirnya anak soleh di antara kita. Masya Allah. Luar biasa ya, Mhm, investasi menjadi anak soleh itu sendiri ya, Ustaz, ya. investasi tiada bertepi. Dan kalau kita lihat tadi sempat singgung memang ini fenomenanya ada gitu, Ustaz, ketika dalam satu ruangan, dalam satu rumah, lengkap gitu, tidak ada secara sosok ayah ada, Ada, secara sosok ibu juga ada, mhm, tapi dengan ada gadget, dengan adanya smartphone justru malah semakin menjauhkan secara yang dekat, ya, berarti esensi itu ya, Ustaz, ya? Kalau dulu istilah bahwa teknologi ataupun handphone tuh menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya, Ustaz? Eh, tapi faktanya mhm, menjauhkan yang dekat yang sekarang. dekat. Nah itu, jadi khawatir juga ya, Ustaz, ya. Nah, selanjutnya Ustaz, saya penasaran juga berkaitan dengan tadi sempat di-mention oleh Ustaz adalah terkait dengan validasi, Ustaz. Nah, sebenarnya sejauh mana sih kita sebagai
seorang manusia, apalagi mungkin generasi sekarang yang mempunyai media untuk bisa melihat validasi itu dalam bentuk visual gitu Ustadz. Ketika kita melihat notifikasi like, notifikasi komentar dari teman-teman followers kita, dan akhirnya kita merasa tervalidasi. Nah, sejauh mana sebenarnya validasi itu kita bisa manfaatkan gitu, ataupun kita bisa mendapatkan itu? Ya fitrah manusia itu senang ya kalau dapat sesuatu yang sifatnya pujian, Mhm, perhatian, iya. kasih sayang dan cinta. Oh, Masya Allah, berat ya lumayan. Baik kayaknya. Nah, validasi itu karena kan, Mhm, eee, menginginkan hal itu, karena iya software manusia kan tidak semuanya bentuk hard ya, iya. ada yang soft bahkan brainware Iya, istilahnya, Insya Allah. ada yang hati, hati itu makanannya bukan madi, madi itu benda bentuk benda, Yang kasat fisik, mata, dia bentuk maknawi. Nah, pemaknaan-pemaknaan itu didapati dari konsepsi, validasi. validasi itu. Tiba-tiba share sedikit, gitu, seneng kan? Seneng. Nah, yang nggak boleh itu menjadikan ini, melebihi batas ketentuan lah gitu. Mmm, Jadi seolah-olah, "Oh, kalau hari ini saya nggak ngonten dan nggak rame, maka saya tidak berharga. tidak berharga. Saya butiran debu, Daku mah apa tuh gitu ya. bubuk ranginang aku." Nah, jangan kayak begitu ya. Jadi sekali lagi kan konsep awalnya bahwa kita nge-share itu sebuah amal soleh begitu. Iya. Perihal viral tidak viral mah eta mah nomor. Nah, yang Sekian. validasi itu mengharapkan sesuatunya itu, gitu. Mhm, Gitu, jadi ketika punten ya materialisme, kapitalisme itu kan muncul dari sesuatu yang sifatnya material, iya. kapital modal. Jadi seolah orang tuh dihargai kalau dia viral gitu. Mmm, meskipun viralnya tadi dalam kejelekan gitu ya. Nah gitu, akhirnya dia melakukan hal-hal yang sifatnya sensasi ya. Sensasi itu kan yang penting orang suka, oh walaupun kontennya tidak bermakna gitu kan, Iya. faedah cek anak sekarang ya. Tapi kan saya banyak follower, nah maksudnya, Mhm. yang tidak dibolehkan validasi ke arah sana gitu. Oh, Tapi kalau validitas itu, kesohihan konten ini benar enggak? justru harus ya Itu Ustaz ya? harus ya, Oh, iya betul dalam betul. sebuah konten ini benar nggak yang saya sampaikan? Mmm, Salat riwayat diroyah itu kan ada kevalidasian. validasi, Tapi betul. validasi yang memang menyampaikan bahwa konten ini benar, Mhm, konten ini lengkap, konten itu ya benar, akurat, lengkap, tidak mhm, informasi yang disinformasi begitu, mmm, mengakibatkan nanti diskomunikasi, disinterpretasi, misunderstanding begitu. ah, Jadi si validasinya bukan nggak jadi kalau validasi ya itu sesuatu yang memang kita ingin iya. ya. Ini Hanya menjadi dia validasi ya, fitrah mungkin ya Ustaz ya? Setiap fitrah, manusia rasanya ingin ingin bahagia, divalidasi. ingin ini. Nah, kalau validasinya ke arah yang baik, jadi ketika, Nah, viral tidak jumawa gitu, iya. ketika tidak viral tidak putus asa, gitu Oh, kan tetep kalau iya bener ya. tetap bersyukur kepada Allah, bersabar atas ketentuannya, Masya Allah. katanya begitu, Artinya ngelihat dulu ke dalam ya Ustadz, memvalidasi juga perasaan kita, kalaupun tadi bentuknya validasi di orang lain ataupun dari luar dari kita, berarti itu bentuknya bonus Ustadz ya. Jangan sampai kita Iya, menggantungkan oke. terus di luar gitu Oh, Ustadz ya. saya juga garis bawahi ya, Mhm, jangan mengukur ya, mhm. kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Mmm, Wah, dia keren ya, mobilnya Ferrari mmm, masa kini gitu. iya. Tahu nggak ya tanggal 1-nya cicilannya belum bayar. Dia enak ke sana sininya Bang, enak ya. Iya, Jadi rumput tetangga suka lebih hijau sih daripada heeh. rumput sintetis ya. Kita udah sintetis ini udah Dan bagus lebih ini, asli ya. udah asli. Kebahagiaan dia itu tidak mempengaruhi kebahagiaan saya. Kebahagiaan saya adalah diri saya sendiri dengan ukuran saya. Mmm, Dia diuji dengan bentuk yang lain-lain. iya, Saya mungkin hari ini diujinya nggak punya uang, tapi aku kan bahagia iya. ya. Berarti konsep bahagia sederhana itu Jangan melihat bisa ukuran orang lain heeh, begitu. Masya Wah, dia Allah. senang ya, kata siapa artis-artis senang, riweuh ya. Kalau Betul. Denny saja bilang kemarin ya, Oh, Masya Allah. banyak uang tapi tidak ada kebahagiaan hampa gitu. Mhm, Uang ratusan juta dapat, tapi semakin jauh, semakin kering, semakin tidak mendapatkan kebahagiaan. mmm. Dan ini menarik sih Ustaz, saya coba baca-baca yang sekarang tuh berkaitan dengan zero postingan ataupun Mmm, postingannya tuh nggak ada Ustaz. mhm, Fenomena bahwa media sosial, setiap orang tuh punya akun Instagram, punya akun TikTok dan media sosial lainnya, tapi nggak ada postingan, nol mhm, postingan bahkan profilnya itu kosong Ustaz, mhm, tapi dia tuh aktif, entah itu ngelihat story orang lain ataupun juga, scrolling-scrolling.
Nah, itu sebenarnya hal yang juga perlu diapresiasi meskipun itu pilihan ya Ustadz ya. Iya. Apakah itu menjadi sesuatu yang juga baik Ustadz untuk mendetoks ataupun tidak menampilkan etalase diri kita kepada orang lain karena tadi khawatir kita tuh tergantung kepada validasi dari luar diri kita Ustadz. Ya, dia mah Aulia Smooth kayaknya. Masya Allah, misterius Ustadz. Ya kan, barang siapa yakin kepada Allah dan hari akhir, kul khairon. Kul Iya. khairon itu kan memposting ya. Iya. Kalau nggak ada yang khairon ya dia smooth diam gitu. Masya Allah, hanya Allah yang tahu gitu. Tapi itu bisa baik. Tapi kalau ada konten baik kenapa nggak kita share gitu? Oh itu ya Tiba-tiba betul ya. MKFM punya Iya. podcast. Nanti Jadi clippingan daripada, podcast ini Ustadz ya. kirim aja reelsnya konten kita kan nggak bermanfaat, bener. Betul. Ya gitu. Jadi itu pilihan. Ya jangan sampai dianya diam nggak posting tapi reelsnya komen kemana-mana gitu. Di buzzer gitu Ustadz. Menurut saya ya posting boleh sesuatu yang memang bermanfaat. Cuman sekali lagi diniatkan ini amal soleh kan. Iya. Karena ketika bisa viral ya itu Allah yang menentukan lah. Dipaksa-paksa viral juga nggak waktunya mah. Dan terviral-viral aslinya ya. Tetap ya. Berarti kembali lagi ke niat kita kalaupun postingnya buat apa. Kalaupun tadi menggantungkan buat validasi dari orang rasanya bakal capek. Ya itu kan sebenarnya yang ditulis itu apa yang kita katakan. Jadi tulisan itu gambaran perkataan kan. Gambaran pernyataan. Nah cuman hari ini media sosial. Atau sebetulnya bukan media sosial, media baru ya. Media baru. Media baru, new media ini memberikan sesuatu hal yang mudah, paling banyak memberikan keterwakilan seseorang menyampaikan pesannya, maka aplikasi itu akan menjadi ini terbesar gitu. Ketika audio, video, suara, gambar ada semua, nah itu pasti media itu gitu. Kalau nyebutnya media sosial karena media baru ya. Nanti juga yang itu kalau ada yang baru lagi diganti itu. Zaman saya dulu kan zaman jebotnya. Apa Ustadz? Zaman jebotnya Friendster gitu. Saya nggak tahu itu istilah apa Ustadz, saya nggak ngerti Ustadz. Kemudian Facebook tuh menerima bahagia gitu. Facebook saya udah ditinggal. Facebook udah mulai Ustadz ya. Udah tinggal ada Instagram tuh paling keren sekarang. Kamu nih Instagramable. Sekarang Instagram juga mulai ditinggalin. TikToker. Nanti ada media baru lagi yang lebih keren daripada itu. Pada zamannya. Jadi intinya sebenarnya bukan media sosialnya. Tapi perlakuan kita terhadap media ini seperti apa? Memahami bahwa ini mempengaruhi perilaku gadget ini. Termasuk ya lahirnya media-media ini. Nah begitu kita tidak pada taktisnya ya, tapi esensinya. Nah, Ismail itu kan sosok yang memang terdidik. Nah, yang memahami makna dari kehidupannya. Dan habis itu tentu tadi banyak ujiannya Ustadz, termasuk juga tadi bahwa setiap orang itu diuji dengan sesuai dengan zamannya. Mungkin generasi sekarang ya diuji dengan media itu sendiri gitu Ustadz ya. Iya. Dan lalu apa yang perlu diikhtiarkan oleh anak muda sekarang Ustadz untuk tadi merespon media sekarang, termasuk juga karena tadi dikit-dikit kena mental, dikit-dikit ketika misalnya gagal ataupun tadi hancur itu malah jadi pikiran gitu, malah jadi merendahkan dirinya sendiri sehingga tidak ada semangat lagi untuk menjalani kehidupan gitu. Iya. Konteks saat ini memang dunia maya bahkan lebih lama ya. Katanya orang Indonesia kalau udah scroll 5 jam minimal scroll itu ya. Saya ini berapa jam ya? Katanya di atas itu. Artinya dia hidup di media online-nya hampir setengah waktunya gitu. Di luar dari tidur. Dari tidur. Apalagi udah tidur, ya udah setengah tuh lebih dari tidur ya. Apalagi jam tidur biasanya dipakai scroll juga Ustaz. Jam tidur pakai scroll. Ya. Jadi maksudnya kalau begitu ya, ketika seseorang memanfaatkan media ini menjadi kebaikan, karena memang ya kemudahan si teknologi ini membuat anak-anak muda sekarang hidupnya di sana gitu. Cuman jangan sampai tadi ketika contoh ya dia diserang ini komen-komen. Sebenarnya pada kenyataannya kehidupan sama ya, ada yang hidup nyata, ada yang hidup nyaya. Nah, tiba-tiba di komen gitu terus dia serang-serangan. Haters ya. Ada suka lihat ya, ada yang sejenis biasanya kan. Dengki-dengki itu sejenis SMA yang ABC dengan SMA yang ini. Dulu mah gitu Nah, sampai karena di media sosial deh. Itu kan kalau dibalaskan kayak sekarang itu di hidup nyata
Cuma dia mah media, pakai media gitu. Hmm. Nah, sekali lagi, ya ini kondisinya seperti ini, Iya. faktualnya kita berada di era seperti ini yang walaupun punten ya, Iya. kita tidak ketemuan, tapi kita bisa dapat panggilan polisi gitu. Hanya Tiba-tiba gara-gara datang gitu. gara-gara ujaran kebencian. Kebencian. Nah, menjaga itu teh dipahami ya. Ya karena memang anak sekarang mah setiap hari kerjaannya begini, bangun Iya. tidur yang dibangun Iya. yang dibuka bukan Al-Quran ya ini Al-Quran. gitu. Terpahami ya maksudnya? Iya. Jadi sebenarnya gadget itu mewakili media masa kini, tapi faktanya kehidupannya tetap berlangsung. Nah, jangan sampai karena ujaran kebencian langsung dia diciduk dan sebagainya. Gara-gara ini, nah berbijak-bijaklah ya, Berpijak-bijak. berbijak-bijaklah dalam memahami konteks hari ini, kedua orang tuanya Mhm. dan anak-anaknya juga. Iya. Ya sekali postingan bisa mengakibatkan Dampak. dampak yang besar. Tak Bahkan sedikit ya. bahkan tidak hanya dirinya, bahkan Melibatkan keluarga semuanya. ya, melibatkan. Bahkan kalau dulu kita pinjam-pinjam ke bank gitu ya, Mhm. nabung. Sekarang mah online kan bisa menghancurkan Masa depan. peradaban dan keluarga gitu ya. Betul. Tinggal selfie ya Ustaz ya? Heeh, Sekarang tinggal selfie, cair ya Ustaz ya? nah, tinggal saya tapi kalau nggak dibayarnya kan kakaknya tahu, ibunya Betul. tahu, kok mau diserang. Jadi faktanya ini zaman teh harus dipahami Mhm. ya, dan yang termasuk kepada generasi-generasi selanjutnya. Saya suka berdoa mudah-mudahan anak saya juga dilindungilah, sangat dilindungi oleh kondisi zaman seperti ini. Insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Menuju akhir nih Ustaz, tentu kalau kita lihat kembali tadi Nabi Ismail bagaimana proses glow up dan juga proses grow up-nya, proses bertumbuhnya Ustaz. Kalau generasi sekarang kadang melihatnya itu tadi Ustaz, tadi sempat di-mention juga Ustaz ketika melihat berapa banyak followers-nya, kemudian juga, seberapa indah highlight Ya, Instagram-nya, seperti sudah pasang bendera-bendera nih Ustaz nih, berbagai bendera di highlight-nya tuh. Dan kadang itu menjadi penentu dari proses glow up ataupun grow up, seseorang, meskipun itu juga salah satunya. Tapi kan di sisi lain lebih dari itu, bagaimana proses kita, grow up dan juga glow up ala Nabi Ismail alaihissalam, Ustaz? ya. Jadi bertumbuhnya ya, grow up Nabi Ismail itu kan diawali dari doa-doa gitu. Doa-doa. Sampai nanti akhirnya juga, kita dapat ya Ibrahim itu doanya itu ya, mantap sekali. Sampai Sarah juga di surat itu dapat juga putra itu namanya Ishak gitu. Di usia 96 tahun. Iya. 96. 96 tahun. Jadi kalau adik-adik sekarang masih usia 40 tahun, insya Allah 6 lagi cukup lah. Masih ada. Jadi ini diberitakan akan hadirnya Ishak sebagai anak yang bagaimana saya kan udah tua, udah mandul, kekuasaan Allah ya. Iya. Sampai Nabi Ibrahim itu kan alhamdulillahilladzi alal kibari Ismail wa Ishak. Alhamdulillah di akhir kehidupan senja saya ini, ternyata yang katanya nggak akan punya keturunan generasi, saya dapat generasi yang keren dua-duanya. Satu dari kawasan Bumi Sam, dan satu dari Jazirah Makkah. Yang hari ini semuanya jadi para nabi. Masya Allah. Dari Yakub, Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir Nabi Ismail tuh melahirkan Nabi Muhammad gitu. Semuanya jadi para nabi. Masya Allah. Nah, doa orang tua itu menurut saya ini penting juga untuk kondisi hari ini. Maka saya berdoa karena saya meyakini Rabbij'alna muqimas sholatana wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku memiliki anak yang bertumbuh dan dari keturunanku orang-orang yang mendekat salat. Nah, satu ya, Doa. pertumbuhan yang terbaik itu dengan doa. Yang kedua ya juga dengan keteladanannya. Kedua orang tua. Anak itu harus mengakini nggak mungkin bapak teh ojol-ojol begini gitu. Ya tiba-tiba sukses jadi CEO. Ya daratan itu tinggal syuting drama gitu. Enggak, itu enggak ada. Contohnya orang muda poya-poya ujung kaya raya mati masuk surga, enggak ada konsep itu. Tetap anak muda itu harus berjuang, enggak ada poya-poya ya, harus berlelah-lelah. Disampaikan itu ya ke anak kita ya. Gak mungkin kita akan dapat ini kalau kita tidak berlelah-lelah. Tempat ini tempat mazrah, tempat menanam, tempat berlelah-lelah. Sebelum kita menginjakkan ke surga,
kita akan terus diuji gitu. Mhm. Nah, keyakinan itu sampaikan ke anak kita, Mmm. jadi untuk mendapatkan sesuatu harus berjuang dulu. Sebenarnya kita jadi kemudahan nanti di akhirat gitu. Mhm. Kelelahan kita menjadi kemudahan nanti di akhirat. Iya. Maka saat ini mah berjuang. Jadi tidak ada generasi cepat, Instan. instan. Untung ladang enteng kata Agim hancur biasanya. Ada yang menjanjikannya cepat, instan, Oh. investasi di aku 1 miliar, 1 bulan dapat 2 miliar. Bahkan Insya jutaan Allah. orang tidak menyadari Ustaz. Dan hilang semuanya ya. Masya Allah. Kalau ada janji untung ladang enteng mudah, Mmm. cepat, tanpa ribet, sesungguhnya itu tidak sesuatu yang alamiah, tidak sesuatu yang proses, enggak. Mmm. Anak kita harus diajarkan tentang proses menghadapi, menghayati, menikmati, ya harus bertumbuh gitu. Mmm. Jangan glowing duluan, glow up-nya tidak ditumbuhkan. Heeh, harus selaras juga berarti Ustaz ya? Nah, nanti Ismail itu kokoh kan, dia dibangun sebagai seorang anak yang pemilik rasul gitu ya, Mhm. yang bertumbuh di tandus yang sangat besar, dan akhirnya juga Ismail menjadi sosok yang kuat, Ishak sosok yang kuat. Iya. Itu kuat lahir dan batin maksudnya, Mhm. kuat lahirnya, kuat batinnya. Semoga semua orang tua ya memiliki Ismail. Ismail itu simbolisasi ya dari Iya. Allah, simbolisasi indahnya dunia, harta, tahta, pangkat, jabatan, kedudukan. Yang kita itu mau enggak bukan mengorbankan ya, tapi menjalankannya dalam wujud kecintaan kepada Allah. Ketika Ibrahim menyembelih Ismail itu kan bentuk pengorbanan. Micen kabelbar cek orang Sunda. Kata Ustaz Hilman Rosa dulu, kurban itu micen kalebar. Gitu. Jadi kita berkorban untuk dunia ini dalam rangka akhirat, kalau itu oke, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingannya kepada Masya kita. Allah, Demikian Kang Riki ya. baik ya, Hatur nuhun, ada doa alhamdulillah. kemudian juga tadi bentuk ikhtiar ya, tidak ada yang Iya. instan ya Ustaz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Jazakallahu khair Kang atas Riki. perbincangannya. Insyaallah di episode selanjutnya kita akan coba bincangkan yang juga relevan ya Ustaz dengan generasi sekarang. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dan sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya masih di podcast Muda Laki, mulai dakwah lewat kolbu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.